Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kembali kita berjumpa dalam episode Tahsin Al-Quran yang kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu masalah mad ataupun tanda panjang. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ustaz ingin mengevaluasi supaya kita lebih mengingat lagi, ya, dan juga menambahkan karena ada satu lagi yang perlu kita ketahui yang dibaca dua harokat. Kita sudah belajar bahwasanya mad yang dibaca dua harokat itu apabila ada alif mati dan sebelumnya fathah, ya, dan ada waw mati dan sebelumnya dhammah, dan ya mati dan sebelumnya berbaris kasrah atau baris bawah. Dan satu lagi saya tambahkan bahwasanya ada satu lagi yang dibaca panjangnya dua harokat, yaitu apabila ada tanwin di akhir ayat. Ustaz contohkan seperti ini, seperti kita baca wal jibala autadan, itu kalau berhenti dibaca autada, ya, autada. Danya itu dipanjangkan, ya, wal jibala autada, danya itu dua harokat panjangnya. Cuman itu yang saya tambahkan dari kekurangan yang kemarin, ya. Jadi yang dua harokat itu di samping tanda-tanda juga ada bacaan. Dan yang ini satu lagi tambahannya, bahwasanya yang dua harokat itu juga yang tanwin di akhir ayat dibaca dua harokat, ya. Baik anak Ustaz, kita melanjutkan sekarang ke materi selanjutnya, yaitu mad ataupun tanda panjang yang dibaca antara 4 atau 5 harokat, ya. Jadi yang saya jelaskan ini bacaannya dibaca 4 dan 5 harokat, ya. Boleh kita baca 4 panjangnya ataupun 5 harokat. Ustaz perlu jelaskan kembali bahwasanya huruf mad itu ada 3, ya. Ada 3. Jadi hafalkan ini, huruf mad itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Ini huruf mad. Kenapa harus dihafalkan? Karena ini berperan untuk tanda panjang selanjutnya, ya. Alif, waw, dan ya yang sebelumnya kita sudah pelajari, apabila ada sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah, dan sebelumnya kasrah, ini dia, ya. Dan ini namanya huruf mad. Ini namanya apa? Huruf mad. Huruf mad. Ini namanya huruf mad. Ya, dihafalkan, ya. Alif, waw, dan ya. Jadi sekarang apabila ada huruf mad ini bertemu dengan hamzah setelahnya, ya, hamzah tahu? Ini hamzah, ya, hamzah. Apabila ada alif, waw, dan ya dan bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang berapa? 4 dan atau 5. Bila ada huruf mad tadi yang kita jelaskan tadi, yaitu baik alif atau wa atau ya, gitu, ya, bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang berapa? 4 atau 5. Ini sama sebenarnya, 1 sama 2 nih. Perbedaannya cuman kalau ini yang nomor 1 dalam satu kata, maksudnya dalam satu kata ini seperti ini, satu kata, ya. Kalau tidak di dalam satu kata, contohnya seperti ini, di antara 2 kata, ya. Ustaz jelaskan. Apabila ada alif, waw, atau ya bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dibaca berapa? 4 atau 5. Kita boleh membacanya 4 ataupun 5 harokat. Seperti contohnya ini, ja'a, ya. Kenapa dipanjangkan janya sepanjang 4 atau 5 harokat? Karena ada mad tabi'i. Apa mad tabi'i sebelum hamzah? Ini alif. Ada alif di sini, kan? Nah, setelahnya ada hamzah. Ini dia. Jadi ja'a, gitu. Boleh kita baca 5. Ja'a
cara menghitungnya gimana Ustaz? Dia agak-agak ya. Kita boleh menghitung di awal, kalau kita belajar mungkin dihitung dengan jari. Jaa gitu. Atau 4. Jaa. Ya. Tuh, itu yang nomor 1. Ya. Kalau di Al-Qur'an, terkhususnya Al-Qur'an Indonesia, biasanya ada tanda di sini, tanda pedang atau tanda bendera istilah kita ya. Di sininya. Tuh. Artinya Ustaz, itu yang nomor 1. Nomor 2-nya, yang kedua maksudnya, apabila ada mat tabi'i ini, ya, mat tabi'i alif, waw atau ya, salah satu dari 3 huruf ini bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata, artinya dia di dalam dua kata, yang satunya di sini, yang satunya di sini, ya, dalam dua kata, ya. Bacanya seperti ini, illa. Nah, kita baca panjang, ya. Kenapa? Karena ada mat tabi'i. Apa mat tabi'i di sini? Yaitu alif. Ini dia. Ini mat tabi'i. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan hamzah. Ini hamzahnya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Apabila ada alif, waw dan ya bertemu dengan hamzah, ya. Nah, ini dia. Alif salah satunya bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang berapa? 4 atau 5 harokat, ya. Ini hampir sama sebenarnya. Satu dengan 2 ini bersama. Kemudian Ustaz, itu contoh satu aja Ustaz buat. Nanti kita lanjutkan dalam membacanya ya. Nomor 3, H seperti ini. Kalau dia bersambung seperti ini dia. Kalau dia seperti ini, kalau ada sebelumnya huruf menjadi seperti ini. Nah, itu ya. H seperti ini. Apabila bertemu dengan hamzah, maka dia juga dibaca 4 atau 5 harokat. Di dalam Al-Quran biasanya ada tanda di sini seperti ini, terus ditambahnya tanda seperti ini, ya. Kalau kita menemukan Al-Quran yang tidak ada tanda seperti itu, berarti kita sudah tahu kalau itu bacanya berapa? 5 atau 4, ya. Indahu illa gitu ya. Kenapa dibaca hu-nya 4 atau 5 harokat? Karena setelah huruf ha domir ini ha domir namanya. Setelah ha domir ini ada hamzah, ya, hamzah. Ngerti Ustaz? Ada hamzah. Jadi apabila ada ha domir ini bertemu dengan hamzah, maka dia dibaca 4 dan 5 harokat. Ngerti Ustaz? Ini hampir sama satu dengan 2. Bedanya cuman ini dalam 2 kata, lain kata ya, di luar satu kata. Kalau ini dalam satu kata. Terus ini ha dhamir bertemu hamzah. Insyaallah mudah mengingat. Kita akan membacakan contohnya. Antum juga lihat ya di layar. Ada tanda-tanda yang di situ Ustadz tandai dan antum perhatikan itu. Pertama yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Itu idza jaa. Kenapa dipanjangkan itu ja-nya? Karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Berapa panjangnya? Yaitu 4 atau 5. Kita lanjutkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Perhatikan ma'an. Kenapa ma-nya panjang? Nah, di situ ada tanda pedang dikasihnya di atas, tanda bendera ya. Ma'an sajjaja. Karena ada mat tabi'i yaitu alif dan setelahnya ada hamzah, ya. Itu contoh dari rumus yang pertama. Kita menuju kepada contoh yang rumus kedua. Silakan dilihat layarnya. Ya, saya baca. Qalu innama nahnu muslihun. Lihat qalu, di situ ada
mad tabi'i ya, yang mati, dan setelahnya ada hamzah. Nah, dibaca 4 atau 5 harokat. Selanjutnya, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, lanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Karena apa? Karena setelah la itu ada ya. Ya adalah mad tabi'i ya. Huruf tabi'i yang bertemu dengan hamzah setelahnya. Jadi dibaca 4 dan 5 harokat. Itu contoh dari rumus kedua. Nanti diperhatikan kalau kita baca Quran, kalau ketemu seperti itu, berarti kita baca berapa? 4 atau 5 harokat. Selanjutnya, yang hadomir, yang ketemu dengan hamzah. Ustaz baca contohnya, silahkan dilihat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Indahu. Hu-nya dipanjangkan berapa? 4 atau 5 harokat. Kenapa? Karena setelah al-dhamir ada hamzah. Begitu juga yang nomor 2-nya, wa inda rasulihi illal ladzina ahadtum. Coba perhatikan, rasulihi, hi-nya dipanjangkan. Kenapa? Itu ha dhamir yang saya masuk tadi. Kalau ha sendirian dia bulat ya, kayak bola, tapi ketika dia bersambung seperti itu tulisannya. Setelah itu bertemu dengan hamzah, rasulihi illa, maka dipanjangkan berapa? 4 dan atau 5 ya. Itu ada tanda panjang di situ. Jadi mudah untuk mengetahuinya. Sekarang sudah mudah Al-Quran. Ya. Al-Quran Indonesia sudah mudah karena sudah dikasih tanda-tanda panjang. Namun di samping itu juga kita perlu ketahui supaya kita tidak lalai ya. Karena ada Al-Quran yang tidak dikasih tanda seperti itu. Juga kita tahu kenapa alasannya dikasih tanda seperti itu ya. Biar Ustaz, antum harus bisa menelaah sendiri ketika antum membaca Quran ya. Ketika ada tanda panjang dipanjangkan, ketika ada panjang 2 harokat dipanjangkan 2 harokat. Terus berlatih ya. Jangan asal-asalan. Kita baca Al-Quran dengan baik, dengan tartil ya. Semoga apa yang kita baca dapat menjadi syafaat bagi kita di kelak akhirat nanti. Baik anak Ustaz, mungkin pelajaran kita sampai di sini. Semoga dengan penjelasan singkat ini antum dapat memahami dari apa yang saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.